Selamat datang kepada para hadirin sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok sosial humaniora 14 pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari research paper kami yang berjudul Korelasi dan Pengaruh Goal Setting terhadap Prestasi Akademik Siswa SMP Kolose Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Anggota kelompok sosial humaniora 14 terdiri atas Saya, Rahan Jeremia Rafa Panjaitan dari kelas 92, absen 27. Saya Paulus Samuel Kusnadi dari kelas 92 dengan nomor absen 26. Dan saya Nicholas Chandra dari kelas 92 nomor absen 24. Isi dari presentasi kami pada hari ini terdiri atas yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, pembahasan dan hasil. Dan yang keempat, penutup. Pendahuluan. Latar belakang penelitian kami dikarenakan adanya kesenjangan nilai antar siswa yang terjadi di SMP Kolose Kanisius yang diamati melalui kegiatan Appreciation Day. Kegiatan Appreciation Day adalah suatu kegiatan di mana sekolah memberikan penghargaan kepada para siswa yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Kami ingin mencari tahu apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi dalam kegiatan Appreciation Day. Karena ditemukan ada beberapa siswa yang mendapatkan hasil yang sangat baik dan terdapat beberapa siswa yang dengan hasil yang kurang memuaskan. Itu tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, memberi masukan bagi pendidikan di SMP Kolose Kanisius. Yang kedua, mengetahui goal setting, apakah itu berpengaruh pada prestasi akademik siswa atau tidak. Dan yang ketiga, mengetahui korelasi goal setting dengan prestasi akademik. Sebelum kita lanjut kepada detailnya, mari kita lebih mengenal apa itu goal setting. Dikutip dari Eckhoff dan Weiss tahun 2020, namun konsep goal setting atau penetapan tujuan yang jelas maupun definisi operasional saat ini tidak tersedia dalam literatur. Hal itu menyebabkan penelitian ini menyimpulkan definisi dari beberapa hal mengenai goal setting, terutama di Kurosu tahun 2013, Locke dan Latham tahun 2013, dan Lulenberg tahun 2011. Goal setting didefinisikan sebagai suatu proses yang menetapkan hal-hal spesifik yang ingin dilakukan untuk memfokuskan pikiran dan daya seorang individu terhadap hal yang ingin dicapai. Penelitian dan relevan yang kami gunakan pada penelitian kami, yang pertama, penelitian Setiawati tahun 2016. Yang kedua, penelitian Avani dan Hastarjo tahun 2011. Dan yang terakhir, penelitian Lutfia Nawati, Nugraha, dan Rachmana tahun 2014. Rumusan masalah pada penelitian kami, yang pertama, bagaimana korelasi goal setting dengan prestasi akademik? Yang kedua, apakah goal setting berpengaruh kepada prestasi akademik siswa? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh goal setting kepada prestasi akademik siswa? Oleh karena itu, hipotesis pada penelitian kami adalah bahwa goal setting berpengaruh secara positif kepada prestasi akademik siswa. Ya, bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Paulus Samuel Kusnadi. Baik, terima kasih Nicholas Chandra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, subjek penelitian, metode sampling, dan metode analisis dari penelitian kami. Untuk pendekatan pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan pada penelitian ini memiliki data yakni berupa angka. Dan angka tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan statistika
dan disajikan di dalam bentuk diagram atau chart berupa diagram batang maupun diagram lingkaran. Untuk subjek penelitian, kami menggunakan siswa kelas 9 SMP Kolese Kanisius dikarenakan pada penelitian relevan yang telah kami temukan sebelumnya, tidak terdapat satupun yang menggunakan siswa SMP sebagai subjek atau populasi atau sampel yang digunakan dalam penelitiannya. Maka dari itu kami ingin meneliti menggunakan siswa kelas 9 SMP Kolese Kanisius. Lalu kami juga alasan lainnya adalah karena kami ingin meneliti mulai dari lingkungan kami sendiri, yakni dari angkatan kami kelas 9, dan juga di dalam lingkungan kami, lingkungan Kolese Kanisius, terdapat nilai-nilai kanisian, yakni salah satunya adalah nilai 4C dan 1L, di mana salah satunya, yakni kompetens, itu sangat dituntut dikarenakan itu merupakan salah satu bagian yang paling penting di dalam kolese kami ini. Kami memilih kelas 9 dikarenakan menurut pemahaman kami, di mana kelas 9 itu sudah menjalani proses pembelajaran selama 2 tahun, sehingga kami bisa memikirkan bahwa siswa kelas 9 harusnya sudah lebih memahami mengenai nilai kompetens ini. Maka kami ingin menelitinya. Lalu untuk metode sampling, kami menggunakan rumus Lovin. Rumusnya yakni N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N kali E kuadrat. Di mana N kecil itu sendiri adalah jumlah sampel minimal yang kami peroleh untuk penelitian ini. Lalu N besar adalah jumlah populasi yang kami teliti, yakni sebesar 182 siswa. Dan E kecil adalah margin of error, yaitu sebesar 5%. Dari rumus Lovin tersebut, didapatkan target minimal untuk penelitian ini, yakni adalah 125 responses, dan penelitian ini sudah berhasil mencapai target, yakni menembus hingga 126 respon. Metode analisis dari penelitian kami ini adalah analisis deskriptif, di mana penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah memberi deskripsi atau gambaran mengenai dampak dari goal setting itu sendiri terhadap prestasi akademik siswa kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 agar hasil penelitian yang kami dapat gunakan ini untuk memperbaiki sistem standar pendidikan di Kolese Kanisius. Untuk alat instrumen penelitian kami ini, kami menggunakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yakni kuesioner. Software yang kami gunakan di dalam kuesioner kami ini adalah software Google Forms, dikarenakan kuesioner ini dilakukan menggunakan Google Forms karena untuk mempermudah penyebaran data, dan juga software ini sudah sering digunakan dalam pengumpulan data penelitian kuantitatif. Terdapat juga 2 set pertanyaan di dalam Google Forms kami ini, yaitu pertanyaan ya tidak dan juga pertanyaan dengan skala Likert 1-4. Untuk selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Rahan Jeremy. Baik, terima kasih Pak Samuel Paulus. Berikut saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari data penelitian ini. Pertama, hasil uji validitas dan reliabilitas pertanyaan berbentuk skala Likert. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya Paulus Samuel tadi, bahwa dalam penelitian ini terdapat 2 set pertanyaan, yakni berbentuk skala Likert dan pertanyaan ya atau tidak. Jadi kita menguji 2 set pertanyaan tersebut dengan masing-masing, tidak disatukan. Jadi dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa yang pertanyaan Likert itu semuanya berupa data yang valid, itemnya 3 soal, semuanya valid, dan hasil uji reliabilitas pertanyaan berbentuk skala Likert dilakukan dengan Cronbach alpha dengan hasil interpretasi reliabilitas yaitu tinggi. Berikut ini adalah hasil uji validitas dan reliabilitas pertanyaan yang berbentuk ya atau tidak. Jadi di situ dilihat bahwa ada 4 pertanyaan dan itu semuanya valid. Tetapi dalam uji reliabilitas ditemukan bahwa pertanyaannya atau tidak memiliki reliabilitas rendah. Baik. Pertama, untuk sistem scoring pertanyaan ya atau tidak serta fungsi dari pertanyaannya.
Untuk menentukan korelasi antara goal setting dengan prestasi akademik siswa, maka terdapat 4 pertanyaan ya atau tidak, di mana setiap pertanyaan dihitung skor 0 bila jawaban responden tidak ada skor 1, tidak, dan skor 1 bila jawabannya iya. Pertanyaan ya atau tidak ini bertujuan untuk menentukan tingkat penerapan goal setting dari siswa. Jadi pertanyaan ini ada 4 pertanyaan, setiap responden dapat menjawab ya atau tidak pada setiap soal. Hasil akhirnya itu akan dijumlahkan dan itulah skor total mereka. Dan kalau mereka mendapatkan skor akhir 3 dan 4, 2, dan seterusnya dapat dilihat dalam tabel tersebut. Lalu untuk hasil dari scoring tingkat penerapan goal setting itu sendiri, ditemukan bahwa siswa yang mendapatkan prestasi akademik lebih bagus atau paling bagus, yakni yang mendapatkan summa cum laude, mendapatkan rata-rata skor 3,50 dari skor maksimal 4. Dan ditemukan juga bahwa yang paling rendah adalah siswa yang tidak pernah apresiasi akademik dengan skor 3,30. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan goal setting siswa, maka semakin tinggi prestasi akademik siswa tersebut. Atau sebaliknya, semakin tinggi prestasi akademik siswa, maka penerapan dari goal setting-nya juga akan semakin tinggi. Lalu, dan ini juga menentukan bahwa ada korelasi antara kedua hal tersebut. Lalu di tabel yang kanan dapat dilihat bahwa di siswa summa cum laude 83,33% itu mendapatkan skor sempurna, yakni skor 4. Jadi selain itu ya mereka mendapatkan skor rata-rata paling tinggi dengan 3,50, siswa yang summa cum laude juga memiliki paling banyak populasi yang mendapat skor sempurna yakni 4 atau selalu menerapkan. Dan lagi-lagi, siswa yang tidak pernah apresiasi atau yang mendapatkan nilai akademik paling rendah, itu menerapkan goal setting paling rendah dengan hanya 59,26% yang mendapatkan skor 4 atau skor sempurna. Berikut, untuk hasil scoring pengaruh dari goal setting ini, untuk menentukan pengaruh dari goal setting, dalam penelitian ini kami memfokuskan kepada 3 aspek yang dapat dipengaruhi oleh goal setting. Yang pertama adalah fokus siswa, kedua adalah skala prioritas siswa, dan ketiga adalah perencanaan siswa. 3 pertanyaan skala Likert masing-masing berkorelasi dengan setiap aspek tersebut. Dan itu skornya akan dirata-ratakan berdasarkan dan dibedakan berdasarkan prestasi akademik. Jadi terlihat dari tabel yang di kiri bahwa dalam aspek fokus yang tidak pernah prestasi akademik itu mendapatkan rata-rata skor 2,81 dan dalam skala prioritas 3,07 dan dalam perencanaan 2,85. Lalu dalam aspek fokus yang oleh cum laude itu dapat mendapatkan 3,00 dan dalam aspek skala prioritas 3,21 dan dalam perencanaan 2,98. Lalu untuk yang magna cum laude dalam aspek fokus 3,24, dalam skala prioritas 3,22 dan dalam aspek perencanaan 3,10. Lalu terakhir yang summa cum laude mendapatkan rata-rata skor fokus 3,17 dan skala prioritas 3,50 dan perencanaan 2,83. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa secara rata-rata dari 3 aspek tersebut, kalau goal setting itu paling berpengaruh kepada aspek skala prioritas. Hal ini terlihat dari bila data itu semua dirata-ratakan berdasarkan aspeknya, yang skornya itu paling besar adalah yang skor skala prioritas, yaitu 3,25. Jadi siswa paling terpengaruhi dalam aspek skala prioritas dan paling tidak dipengaruhi dalam aspek perencanaan. Serta dari data ini juga dilihat bahwa siswa yang secara konsisten dalam aspek fokus dan skala prioritas, siswa yang mendapatkan prestasi akademik lebih bagus, yaitu yang pernah apresiasi, itu mendapatkan pengaruh goal setting yang lebih besar dibandingkan yang tidak pernah apresiasi. Namun, dalam aspek perencanaan, ini di mana terdapat kejanggalan dalam penelitian kami, di mana ternyata bahwa yang paling rendah bukanlah yang tidak pernah apresiasi, namun yang malahan yang summa cum laude. Berarti siswa yang mendapatkan prestasi akademik paling tinggi malahan memiliki perencanaan paling rendah. Ini bisa menunjukkan bahwa satu, ada kesalahan dari sisi kami dalam pengumpulan data, atau memang tidak ada korelasi atau pengaruh goal setting terhadap aspek perencanaan. Di kanan dapat dilihat itu tabelnya yang secara lebih detailnya.
tentang sisi fokusnya, dari yang paling tinggi yaitu yang 3,24 dimiliki oleh Makrokomat sampai yang paling rendah yaitu yang tidak pernah apres dengan skor 2,81 secara berurutan dari paling tinggi ke paling rendah. Di sini juga sama, tapi dalam aspek skala prioritas di kiri dan aspek perencanaan di sisi kanan. Lagi-lagi, skala prioritas, semua komat mendapatkan konsisten yang tinggi dan yang tidak pernah mendapatkan yang paling rendah. Namun, dalam aspek perencanaan, itu seperti terbalik dengan semua komat di paling bawah dan yang tidak pernah mendapatkan peringkat ketiga. Dan itu mengapa kami itu tidak menganggap goal setting itu mempengaruhi perencanaan. Baik, untuk penutup, pertama, kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, hipotesis penelitian yaitu goal setting berpengaruh secara positif kepada prestasi akademik siswa itu terbukti benar. Lalu kedua adalah pengaruh goal setting hanya berlaku di aspek fokus dan kemampuan siswa untuk membangun skala prioritas, namun tidak dalam aspek perencanaan. Kesimpulan yang ketiga adalah goal setting mempengaruhi prestasi akademik siswa kelas 9 Kolose Kanisius tahun ajaran 2022-2023 dengan cara membantu siswa untuk fokus dan membangun skala prioritas. Berikut untuk saran akan dijelaskan oleh teman saya, Paulus Samuel Kusnadi. Baik, terima kasih, Rahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saran, yaitu di mana aspek perencanaan masih gagal untuk ditemukan korelasinya dengan goal setting di dalam penelitian ini, sehingga saran untuk kedepannya bila topik ini masih ingin diteliti adalah untuk aspek perencanaan itu sendiri untuk dilihat kembali. Lalu saran kedua adalah kepada pihak sekolah Kolese Kanisius untuk lebih menggunakan goal setting untuk membantu siswa lebih fokus dalam proses pembelajaran serta membangun skala prioritas yang lebih bagus. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika hadirin memiliki pertanyaan, bisa diajukan di dalam kolom komentar. Terima kasih.